kan dasarnya tolabul ilmi. Ini saya pikir sering ini disebut. Tetapi saya sekali lagi, kalau orang itu masih ada alasan untuk tidak hadir ngaji karena urusan dunia, bukan karena sakit ya, seperti Pak Andi itu memang beberapa kali beliau sakit. Kita lihat seperti beliau ini sangat beda ya, wajahnya agak kurusan memang. Ya. Jadi yang tidak ada uzur, yang hanya karena gara-gara dunia dia mau menukar jadwal ngajinya dengan urusan dunia, akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, sering kan kita membaca hadis yang begini, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang memudahkan langkahnya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Satu kuncinya ya, gini. Coba saya tanya sekarang, ada yang tidak ingin masuk surga? Ada nggak? Ada nggak yang tidak ingin masuk surga? Tidak ada ya? Berarti semua ingin masuk surga? Anehnya, ketika Rasulullah yang paling tahu tentang bagaimana jalan masuk surga, orang enggan. Maka Rasulullah SAW pernah beliau bersabda gini, semua umatku nanti masuk surga. Ya, semua umatku, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku nanti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Jadi oleh Rasulullah sudah ditunjukkan, siapa yang kakinya ini, langkahnya dia mudah menempuh jalan untuk mencari ilmu, dia nanti orang yang mudah masuk ke dalam surganya. Artinya apa? Sing abot. Jadi kalau orang kakinya ini melangkah mau menuju menuntut ilmu itu wabot, koyo ono sing guandoli ini, ya. Nanti berarti dia juga yang akan susah masuk surganya. Kadang-kadang keinginan itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang boleh mengatakan ingin masuk surga, tapi apakah nanti menjadi kenyataan? Kalau berbeda dengan apa yang disabdakan Rasulullah, pasti akan berbeda kenyataannya. Pengen tapi nggak kecapean. Bukan kecapean. Tidak gitu. Udah jelas dikatakan, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya dia nanti masuk surga. Jadi sing ngabot iku wong sing wangel mlebu surga. Mlebu surga ini angel. Maksudnya angel apa? Bisa jadi nanti mlebu surga iya, tapi wangel. Harus nyemplung neraka sih. Ngabot. Ya, satu tuh. Ya. Kalau orang abot langkahnya untuk mendatangi majelis ilmu, berarti dia orang yang enggan masuk ke dalam surga. Enggan masuk surga. Apalagi hanya dikalahkan duit berapa? 100.000. Coba. Makanya kalau pekerjaan harus nyari yang di luar jadwal ibadah. Ya. Wa ma qa'ada, dan tidaklah qa'ada qaumun, suatu kaum itu duduk-duduk fi masjidin. Tidaklah suatu kaum itu duduk-duduk di suatu masjid. Yatluna kitaballah, yang dia itu mempelajari
kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dia saling mengajarkan ilmu tadi, memahami makna-maknanya, tadabbur. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan alaihim, menurunkan nazalat ya, alaihim kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan. Jadi orang itu kalau mau hadir di majelis ilmu, kalau sudah duduk-duduk, Allah menjamin akan diturunkan kepadanya sakinah. Sing galau mesti hilang. Kalau ternyata ada orang duduk di majelis ilmu, ternyata dia masih galau, berarti dia nggak fokus tadi itu. Ya kan? Karena nggak fokus, tekok nang majelis ilmu, fokusnya ke yang lain. Jadi beban terus. Teko saja nih. Tapi itu lebih baik lah daripada yang tidak hadir. Ya kan? Seoleh, tapi sakinahnya nggak diturunkan. Ya opo ya aku. Bingung aku. Ada yang hadir ke majelis ilmu karena takut. Ada tuh mengaku sendiri di hadapan saya. Takut kenapa datang majelis ilmu? Takut istri. Loh iya. Engko lek ditakoki terus piye? Terus ngaji apa? Terus piye itu? Karena sering ditakoki, kok ndi Pak? Mari kerja gak mulai nang omah. Mampir nang dia iku, Mang. Mesti tiap Rebo ono ampiran anyar ya. karena takut dia. Jadi enggak fokus, ya. Kalau lillahi ta'ala wis peduli amat. Allah itu kan maha kuasa, maha membolak-balikkan hati, ya kan? Insya Allah perkara istri nanti Allah yang membolak-balikkan hatinya itu. Ya? Ternyata begitu pulang sampaikan, kon di Pak, mari kerja kok gak mulai nang masih. Aku mau ngaji, Bu ngaji kayak gini, anti galau. Fotonya ditunjukkan fotonya. Masya Allah Pak apa sing panoleh tong ngaji? Masya Allah. Nah akhirnya ibunya pengen ikut. Anaknya suruh ngajak. Ya anaknya mbok diajak lek ngaji. Ojo lek dolan tok ngajak anake. Lek ngaji gak ngajak anake. Allah tuh mudah membolak-balikkan hati. Ya. Wa khosiyathum rahmah, dan Allah dan Allah akan meliputinya dengan rahmatnya Allah. Bukan menurunkan tapi meliputinya. Wasiat itu memenuhinya. Jadi dia itu akan dipenuhi dalam hidupnya itu rahmat. Dipenuhi seluruh hidupnya itu rahmat. Rahmat itu kebalikannya adalah mafsadat. Ya, satu keburukan, kerusakan. Berarti kalau rahmat itu ya berarti dia tidak akan mendapatkan keburukan, tidak akan mendapatkan kerusakan. Ya, akan diliputi rahmat terus. Ya, kebaikan dari Allah. Wa khafathumul, dan rahmat itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rahmat di dunia adalah dia dalam hidup selalu mendapat pertolongan Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, ya kan? Selalu dilindungi oleh Allah, ya. Selalu dijadikan kebaikan untuk dirinya dan keluarganya, itu rahmat dari Allah. Sedangkan rahmat di akhirat adalah dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu rahmatnya di akhirat. Wa khafathumul malaikah, dan mereka itu dinaungi oleh malaikat. Jadi gini aja. Kita ini harus selalu merasa merindukan majelis ilmu. Karena disitulah kita nanti dinaungi oleh para malaikat. Siapa yang tidak suka, dia dijaga oleh malaikat.
Ada? Orang yang tidak suka dijaga malaikat, maka dia akan dijaga setan. Siapa yang tidak suka dinaungi malaikat, siapa yang tidak suka dinaungi malaikat, maka yang menaungi adalah setan. Artinya apa? Kalau ada majelis ilmu, kemudian orang tidak tertarik untuk mendatanginya, dia malah tertarik dengan kehidupan dunia, berarti dia memberi kesempatan kepada setan untuk mengganggu dia. Berarti dia memberikan kesempatan kepada setan untuk ikut campur tangan dengan urusan kehidupannya. Sementara kalau dia bisa mengalahkan itu dan hadir di majelis ilmu, maka malaikat akan menaunginya, malaikat yang akan mengurusi semua urusannya. Jadi kalau kita mau urusan-urusan kita dibantu diurusin malaikat, maka rajinlah, istiqomahlah datang di majelis ilmu. Jangan merasa berat, ringan, enteng. Jam berapa? 5.10. Bener 5.10? 5.12 ya. Oke. 5.12. Saya tambahin ya. Nah ini. Qala manit tabgho syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallahi atahullahu minhu ma yakfihi. Barang siapa yang mencari syai'an minal ilmi, sesuatu dari ilmu. Dia mencari sesuatu dari ilmu. Ya. Mencari minal ilmi, syai'an minal ilmi, sesuatu dari ilmu. Dia mencari sesuatu dari ilmu itu. Yabtaghi bihi wajhallah, dan dia dalam rangka mencari atau mengharapkan wajahnya Allah. Mencari wajah, artinya mencari keridhaan Allah. Dia mencari sesuatu dari ilmu, kemudian mencarinya itu semata-mata karena berharap wajahnya Allah, berharap keridhaan Allah. Atahullahu minhu ma yakfihi, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Artinya apa? Ini yang perlu kita evaluasi ya. Evaluasi itu gini. Jadi ini kalau datang ke pengajian diliputi malaikat. Jadi ini kalau pas datang ke pengajian karena diliputi malaikat, kita suruh berdoa. Ben doane kita dirungokne malaikat, diamini malaikat, ben urusannya diurusi malaikat, kan lebih mudah. Lah buktine aku ikut teko terus gak tahu, absen. Teko terus, tapi kok urusanku kok sulit tok masalah dunya. Nah, sing perlu ditakokne sing iki. Tekone iku karena Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap wajahnya Allah, atau karena niat yang lain. Ya kan? Mungkin karena ada niat yang lain. Karena di sana juga ada gadis-gadis yang datang. Siapa tahu suatu saat dia melihat wajahku dan berpaling kepadaku. Ini berarti sudah bukan niat karena Allah. Makanya gak oleh-oleh. Makanya kebutuhannya gak dicukupi Gusti Allah. Jangan menyalahkan Allah. Niatmu sing salah. Karena niatnya golek kenalan. Ya kan? Itu pengajian itu pengajiannya Masya Allah sing teko iki luar biasa iki. Wong-wong sing api, wong-wong sing dermawan, wong-wong siapa tahu aku nanti. Nah, bukan keceripatan ilmu, tapi kecipratan tekok dermawannya. Udah beda itu. Ya. Nah, atau
Aku ya apa ya? Lek gak teko sungkan ambek Mas Panji, wong aku kadung wis ambek Mas Panji ngene ngeplek. Kadung cedek ya kan. Atau siapa tahu menunya hari ini sate. Nah, gitu. Atau bukan sate aja, masakannya juga enak. Gitu. Siapa yang ngajak kamu? Oh, Pak Ardi. Sungkan lah aku teko. Engko lek Pak Ardi was ngene tingak-tinguk aku gak teko ya gak enak. Berarti niatnya bukan karena Allah. Artinya kalau ada yang datang ke suatu majelis bukan karena Allah, makanya Allah tidak mencukupi kebutuhan. Ini jaminan Allah. Allah menjamin barang siapa datang ke majelis-majelis ilmu, dia berharap semata-mata karena Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Pasti. Gitu. Kalau masih galau ya sing ngaji ae begitu, apalagi yang ngasih pengajian. Ya gitu. Intinya gitu. Ustadz itu nggak boleh curhat kepada jamaahnya, nggak boleh. Kalau ada ustadz curhat, dia curhat sama jamaahnya. Ini berarti belum ustadz yang sesungguhnya. Ya, Mas Panji, sampean ada duit nggak kira-kira? Ustadz kok sambat sampai ini bukan ustadz ini. Ustadz itu pantang sambat kecuali kepada Allah. Ya kan? Walaupun gak ada duit, ustadz itu ojo ngetok nih lek gak ada duit. Ya kan? Ustadz begitu gak duit, aku ben katanya sunatan, orang siap, ini parah ya kan, nggak boleh Ustaz itu. Ya. Rasulullah SAW memberikan contoh. Rasulullah nggak pernah sambat kepada manusia. Rasulullah sambatnya kepada Allah. Itulah yang memudahkan pertolongan Allah. Ya. Saya kan belum jadi ustadz, jadi oleh dong sambat kepada yang lain. Ya, tadi itu boleh. Tapi kalau kita mau berharap pertolongan Allah yang min haitsu la yahtasib, ya, pantang loh kita sambat kepada manusia itu. Walaupun kita tidak sambat kepada manusia, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dan pertolongan itu kadang-kadang melalui manusia. Allah bisa saja menolong hambanya dari manusia, dari seseorang, dari yang lain. Bagi Allah bisa. Sudah berapa? Ya, sudah kita cukupkan. Jadi di sini ya, niatnya, luruskan niatnya. Datang ke pengajian hanya berharap keridhaan Allah, bukan yang lain. Ya kan? Kalau ada niat-niat yang lain, mulai hari ini hapus dari ingatanmu. Ya? Hapus dari hatimu. Ya? Jangan karena sungkan, karena saya ngajak Gus Panji. Jangan sungkan karena yang ngajak Pak Ardi. Ya, jangan sungkan tadi ada yang ngajak Pak Saiful, ya. Jangan sungkan lagi karena yang ngajak yang lain, ya. Jangan sungkan. Tapi karena semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Pasti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Gak galau. Kita butuh apapun, kurang berapa hari enggak galau. Kenapa? Allah pasti mencukupi kebutuhan kita. Gak galau. Ya. Di luaran sana itu banyak loh orang yang galau ya. Engko lek aku loro, terus aku gak melok ngene, terus apa sing nanggung apa biayaku? Engko lek aku pas ngene, terus butuh ngene, terus sapa sing nanggung biayaku? Lek aku dhewe kan gak cukup. Terus di mana Allah kalau begitu?
Apa kamu nggak punya Allah? Apa kamu nggak yakin Allah itu maha kaya? Sehingga kamu masih berharap kepada yang lain. Sehingga kamu merasa tidak tercukupi kalau makhluk tidak membantumu. Berarti keyakinanmu kepada Allah itu masih belum tasdikul jazm. Pembenaran yang pasti. Makanya masih galau. Ya. Cukup di sini dulu. Nanti yang minggu depan masih saya lanjutkan. Ya. Entah itu setengahnya atau semuanya. Tapi insya Allah lebih luar biasa lagi. Bagi yang tidak berniat hadir nggak apa-apa. Tapi insya Allah semuanya berniat hadir ya. Semuanya kecuali ada halangan. Ya kan? Tapi saya yakin kalau bagi bapak-bapak tidak pernah ada halangan. Ya. Siapa yang pernah berhalangan? Bapak-bapak? Baik ya, saya kembalikan kepada Pak Ardi.